Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauh Fatimah. Saya merupakan salah satu peserta magang BIMBA AIUEO di unit Polres Indah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas magang di luar kelas hari ke-6. A. Jawablah pertanyaan mengenai cara membaca kurikulum BIMBA berikut ini. Pertanyaan pertama, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagian kurikulum BIMBA? Tanda panah menunjukkan alur. Pertanyaan nomor 2, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagian kurikulum BIMBA? Garis tebal menunjukkan syarat. 3. Apa arti tanda seru yang terdapat pada bagian kurikulum BIMBA? Tanda seru artinya hati-hati, pastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi. 4. Jelaskan bagaimana cara membaca bagian kurikulum BIMBA. Baik, di sini kita punya contoh bagian kurikulum. Di sini ada syarat terlebih dahulu yang harus kita penuhi sebelum memberikan modul. Modul yang dapat kita berikan di sini adalah modul baca 1A dengan kode B1A. B yang dimaksud di sini adalah baca. Sebelum kita memberikan modul 1A, modul baca 1A, kita harus memperhatikan terlebih dahulu syarat yang harus dipenuhi. Tadi sudah dijelaskan bahwa garis tebal ini merupakan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ada 3 prasyarat sebelum kita dapat memberikan modul B1A. Yang pertama ada 4D4 HFIK, kemudian ada HSAIUEO, dan terakhir ada verbal BDG KMPSY. Setelah prasyarat tersebut terpenuhi, maka kita dapat memberikan modul B1A. Nomor 5, apa syarat HSAIUEO? Yang pertama adalah anak sudah terampil dan mengenal huruf AIUEO. Jika kita meninjau pada bagan, selain itu juga sudah sesuai dengan tujuan HSAIUEO-nya itu sendiri. Jika kita meninjau pada bagan, HSAIUEO itu sendiri menempati posisi kedua yang diberikan setelah D4 HFIK. 6. Apa syarat modul B1A? Di sini bisa kita lihat di bagan B1A menempati pada posisi ini. Di atasnya ada prasyarat yang harus kita penuhi karena di sini terdapat garis tebal. Pertama ada D4 HFIK, kemudian HSAIUEO, dan terakhir ada verbal BDG KMPSY. 7. Apa syarat modul B1B? Kita meninjau kembali bagan kurikulum. B1B itu menduduki posisi di sini, yang mana terdapat satu garis tebal di atasnya, yang berarti terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kita dapat memberikan modul B1B. Yang pertama ada 4D4 HVS, kemudian ada verbal JLN TRC, dan yang terakhir ada modul B1A. 8. Apa syarat D4 HVS? Kita melihat kembali bagan kurikulum. D4 HVS terdapat pada posisi yang sebelah sini. Di atasnya juga terdapat satu garis tebal yang menandakan ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kita dapat memberikan D4 HVS. Di sini pertama ada 4 HVS dan terakhir ada D4 HVK. 9. Apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Kita meninjau kembali bagan kurikulum. 4 HVK menduduki posisi di atas, jajaran atas, yang menunjukkan kedua panah, yang mana ini ada alur terlebih dahulu yang harus dipenuhi. Yang pertama ada 4 HVS dan terakhir ada D4 HVK. 10. Apa tahap selanjutnya setelah B1A? B1A terdapat pada posisi di tengah di sini, yang mana menunjukkan alur atau panah ke bawah menuju ke B1B. Akan tetapi kita tidak dapat memberikan B1B secara langsung. Ada prasyarat yang harus dilakukan sebelum kita memberikan B1B. Yang pertama ada D4 HVS dan kedua ada verbal JLN TRC. Sehingga setelah diberikan modul B1A, motivator bisa memberikan modul B1B dengan syarat tadi, prasyarat tadi, karena di sini terdapat satu garis tebal. 11. Apa tahap selanjutnya setelah B1E? B1E menempati pada posisi yang sebelah sini. Nah, kita lihat panahnya menunjukkan ke arah B1F dan B4. Akan tetapi B1F dan B4 tidak dapat diberikan secara langsung karena di sini terdapat garis tebal, yang mana ada prasyarat terlebih dahulu yang harus dipenuhi. Prasyarat untuk ke B1F ini ada B1D. Prasyarat sebelum B4 ada B2.
12. Apa tahap selanjutnya setelah B4? B4 menempati posisi di sini. Nah, kemudian panah menunjukkan ke arah B5. Akan tetapi B5 tidak dapat diberikan secara langsung karena di sini ada garis tebal, sehingga ada prasyarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ada B1F, kemudian B3, barulah kita bisa memberikan B5. Bagian B, jawablah pertanyaan mengenai tahap persiapan berikut ini. Pertama, apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan atau bisa disebut juga dengan tahap verbal merupakan tahap di mana materi diberikan tidak diperlihatkan, jadi hanya diperdengarkan dengan cara diucapkan. Materinya pun tidak diperlihatkan bentuk hurufnya, katanya ataupun kalimatnya. 2. Apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal a, i, u, e, o merupakan pengucapan susunan bunyi a, i, u, e, o tanpa memperlihatkan bentuk ataupun simbol hurufnya. 3. Tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Biasanya disebut sebagai tahap verbal. 4. Mengapa ada tahap persiapan? Karena sebelum anak diberikan baca-bacaan ataupun modul baca, anak harus terlebih dahulu terbiasa mendengarkan serta melafalkan huruf a, i, u, e, o-nya agar anak lebih mudah memahami kata ataupun kalimat yang lebih panjang. 5. Apa tujuan adanya tahap persiapan? Agar anak senang bermain huruf verbal sehingga berdampak pada anak yang semakin mampu. 6. Materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Yang pertama itu, tahap persiapan bisa diiringi dengan kegiatan berdialog, bernyanyi, bercerita, bermain permainan, bernyanyi, dan lain sebagainya. 7. Bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Motivator bisa mengulang sebanyak 3 kali kalimat verbal yang ingin diberikan atau dijadikan contoh. Kenapa harus 3 kali? Karena pertama, biasanya anak masih terdiam apabila kita mengucapkan verbal ma, mama. Nah, kemudian verbal yang kedua kali, biasanya anak sudah mulai mengerti bahwa ma itu adalah dibaca mama. Akan tetapi anak belum berani untuk mengucapkan. Ketika kita mengulang yang ketiga kalinya, anak sudah mengerti bahwa ma itu adalah mama, dan mereka sudah mulai berani untuk mengucapkannya. C. Jawablah pertanyaan mengenai hafi a, i, u, e, o berikut ini. 1. Apa pengertian hafi a, i, u, e, o? Hafi a, i, u, e, o adalah huruf vokal a, i, u, e, o. 2. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari hafi a, i, u, e, o? Tujuan utamanya adalah verbal a, i, u, e, o adalah agar motivator dan anak bahagia bermain sambil belajar verbal a, i, u, e, o, serta bertumbuh dan berkembang minat bacanya. Tujuan khususnya adalah agar anak bisa melafalkan atau membunyikan kata a, i, u, e, o. 3. Bagaimana cara motivator mengenalkan hafi a, i, u, e, o? Bisa dengan cara bernyanyi atau memperdengarkan vokal a, i, u, e, o melalui lagu-lagu bimba ataupun yel bimba. Contohnya seperti bimba a, i, u, e, o. D. Jawablah pertanyaan mengenai hafi BDG KMPSY berikut ini. 1. Apa pengertian dari hafi BDG KMPSY? Huruf verbal BDG KMPSY adalah pengucapan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y tanpa memperlihatkan simbol ataupun bentuk hurufnya. 2. Apa tujuan utama dan tujuan khusus hafi BDG KMPSY? Yang pertama, tujuan utamanya adalah agar motivator dan anak bahagia belajar bersama huruf verbal BDG KMPSY serta bertumbuh dan berkembang minat belajarnya. Kemudian tujuan khususnya verbal BDG KMPSY adalah agar anak bisa mengucapkan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y. Bagaimana cara motivator mengenalkan hafi BDG KMPSY? Bisa melalui bernyanyi atau memperdengarkan huruf B, D, G, K, M, P, S, Y bunyinya. Nah, adapun lagunya seperti B, D, G, B, D, G, K, M, P, S, Y, B, D, G, B, D, G, K, M, P, S, Y. Jawablah pertanyaan mengenai hafi JLN TRC berikut ini. 1. Apa pengertian dari hafi JLN TRC? Pengertiannya adalah merupakan pengucapan bunyi JLN TRC tanpa memperlihatkan bentuk ataupun simbol hurufnya. 2.
2. Apa tujuan utama dan khusus Hafi JLN TRC? Tujuan utamanya adalah agar motivator dan anak bahagia bermain sambil belajar huruf JLN TRC serta bertumbuh dan berkembang minat bacanya. Kemudian tujuan khususnya adalah agar anak bisa mengucapkan ataupun melafalkan bunyi huruf JLN TRC. 3. Bagaimana cara motivator mengenalkan Hafi JLN TRC? Bisa menggunakan nyanyian yang diperdengarkan dengan cara yang menyenangkan. Contohnya seperti JLN TRC la 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 la, JLN TRC la 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 la.